Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian sederhana dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Sekarang, Sobat Accurate akan mencoba menginput alur pembelian yang lebih kompleks dari sebelumnya. Sobat Accurate akan mencoba alur pembelian yang dimulai dari permintaan, kemudian pesanan pembelian, lalu penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, lalu pembayaran pembelian. Perlu diketahui bahwa alur pembelian yang akan kita bahas hari ini umumnya digunakan pada perusahaan yang proses bisnisnya sudah lebih kompleks dan memiliki bagian atau personil di setiap proses tersebut. Misalkan, pada bagian permintaan barang akan dikerjakan oleh bagian gudang. Lalu, pesanan pembelian akan dikerjakan oleh admin purchase. Kemudian, penerimaan barang akan dikerjakan oleh bagian gudang. Lalu, faktur pembelian akan dikerjakan oleh bagian hutang. Dan yang terakhir, pembayaran pembelian akan dikerjakan oleh bagian finance. Kita mulai proses alur pembelian dari permintaan barang. Permintaan barang ada di menu persediaan. Dahulunya, fitur ini ada di menu pembelian, tetapi sudah dipindahkan di bagian persediaan. Proses pembuatan permintaan barang umumnya terjadi ketika bagian gudang melakukan pengecekan stok dan ada barang-barang yang sudah mencapai batas stok minimum untuk kemudian dipesan kembali ke supplier. Bagian gudang dapat mencatat dari menu persediaan, kemudian permintaan barang. Masukkan informasi tanggal, kemudian pada bagian tipe permintaan pilih beli barang. Lalu pada bagian cari pilih barang dan jasa, masukkan barang yang akan diminta. Misalkan adalah TV Samsung 20 inch sebanyak misalkan 4 unit. Langkah selanjutnya adalah klik simpan. Itulah cara untuk mencatat permintaan barang di alur pembelian. Selanjutnya, saat admin pembelian sudah mendapatkan persetujuan dan ingin dibuatkan pesanan, maka bagian admin pembelian membuat pesanan pembelian dari menu pembelian, lalu pilih pesanan pembelian. Pilih nama pemasok, misalkan PT ABC, lalu isi informasi tanggal, kemudian klik tombol ambil. Sobat Accurate ambil permintaan. Kemudian pada bagian cari, pilihlah permintaan yang sudah dibuat. Kemudian klik lanjut. Otomatis pada baris barang akan muncul informasi nama barang yang akan dibuatkan pesanan pembelian, yaitu TV Samsung 20 inch dengan kuantitas 4 dan harga per unitnya adalah 1.500.000. Selanjutnya, jika informasinya sudah lengkap, Sobat Accurate klik tombol simpan. Sebagai catatan bahwa saat membuat permintaan dan pesanan, Accurate belum mencatat terjadinya jurnal dan penambahan stok. Jadi pada dasarnya Accurate belum membuatkan jurnal dan stok juga belum bertambah. Selanjutnya, apabila pemasok sudah mengirimkan barang dan bagian gudang sudah menerima barang yang dipesan, maka bagian gudang dapat membuat penerimaan barang. Caranya dari menu pembelian, kemudian ke penerimaan barang. Masukkan pada bagian terima dari, yaitu pemasok PT ABC, isi informasi tanggal, kemudian masukkan nomor penerimaan, misalkan nomor 01. Kemudian klik tombol ambil, lalu pilih pesanan. Kita ambil pesanan yang sudah dibuat, kemudian klik lanjut. Otomatis akan muncul nama barang yang sudah dibuatkan pesanan, yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 pieces. Accurate bisa melakukan penerimaan secara parsial dengan cara mengedit di baris barang, lalu ubah kuantitasnya menjadi sejumlah barang yang diterima. Pada ilustrasi kali ini kita akan menerima semuanya, jadi kita tidak ubah di bagian kuantitas.
Setelah informasi pada penerimaan barang sudah lengkap, kita klik simpan. Saat dibuatkan penerimaan barang, Accurate sudah mencatat terjadinya jurnal dan penambahan stok. Jurnal yang terjadi dapat dilihat dengan cara membuka transaksi penerimaan barangnya. Kita buka transaksi penerimaan barangnya, kemudian klik tombol lain-lain, pilih rincian jurnal. Di sini jurnalnya adalah persediaan sebanyak 6 juta, kemudian hutang pembelian belum ditagih sebesar 6 juta. Nilai 6 juta ini didapat dari 4 unit dikali dengan harga per unitnya yaitu 1.500.000, sehingga totalnya adalah 6 juta. Kemudian kenapa di sisi debit adalah akun persediaan dan di sisi kredit adalah hutang pembelian belum ditagih? Hal ini karena di master barang yang sudah kita buat, untuk item TV Samsung, kita bisa buka. Di sini terlihat di bagian akun, untuk akun persediaan dipetakan ke akun persediaan. Dan untuk pembelian belum tertagih masuk ke hutang pembelian belum ditagih. Sehingga jurnalnya tadi persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Kemudian untuk mutasi stok, kita juga bisa lihat di item TV Samsung. Di sini jika kita klik refresh, maka akan terlihat saldo awal semula 0, kemudian ada transaksi penerimaan tanggal 10 bulan 10, tipe transaksinya adalah penerimaan barang, masuk sebanyak 4 sehingga saldonya adalah 4. Itulah kira-kira cara untuk mencatat penerimaan barang dan hal-hal yang terjadi saat kita membuat penerimaan barang. Selanjutnya, setelah barang diterima dan kemudian menerima tagihan dari supplier atau pemasok, bagian hutang dapat membuatkan tagihan atas penerimaan yang sudah dibuat. Caranya dari menu pembelian, masuk ke faktur pembelian. Selanjutnya pilih nama pemasok, kemudian isi informasi tanggal, kemudian isi nomor faktur, misalkan 01, kemudian klik tombol ambil, lalu pilih penerimaan. Kita cari nomor penerimaan yaitu 01, kemudian klik lanjut. Setelah informasi pada faktur pembelian sudah lengkap, Sobat Accurate bisa klik tombol simpan. Sebagai informasi bahwa di faktur pembelian tidak lagi terjadi penambahan stok seperti pada video tutorial pembelian dengan alur sederhana. Mengapa demikian? Karena penambahan stok sudah terjadi pada saat penerimaan barang. Jurnal yang terjadi pun sedikit berbeda jika kita buka kembali transaksi faktur pembeliannya. Kemudian kita klik rincian jurnal. Di sini jurnalnya adalah hutang pembelian belum ditagih di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah hutang usaha IDR. Berbeda dengan jurnal jika kita menggunakan alur pembelian sederhana di mana sisi debitnya adalah persediaan, sedangkan kredit adalah hutang usaha IDR. Nah, di sini jurnalnya adalah hutang pembelian belum ditagih karena pada saat penerimaan barang kita sudah melawankan ke akun hutang pembelian belum ditagih. Sehingga pada saat purchase invoice, kita balik nilai hutang pembelian belum ditagih, lalu timbullah hutang usaha IDR. Itulah kira-kira penjelasan untuk jurnal yang terjadi di faktur pembelian. Kemudian jika kita ingin melihat nilai hutang yang terbentuk, kita juga bisa lihat di menu laporan. Dari menu laporan ke daftar laporan, kemudian pilih hutang, lalu pilih faktur belum lunas. Kemudian klik tampilkan. Akan terlihat informasi bahwa ada faktur pembelian tanggal 10 Oktober dengan total nilai yaitu 6 juta dan hutang 6 juta. Artinya faktur ini belum dilakukan pembayaran sama sekali. Sehingga total invoice dengan total hutang nilainya masih sama. Selanjutnya pada saat bagian finance akan melakukan pembayaran, maka bagian finance dapat mencatat pembayaran dari menu pembelian kemudian ke pembayaran pembelian. Masukkan pada bagian pembayaran ke yaitu nama vendornya atau nama suppliernya,
Kemudian pada akun bank, pilih akun yang akan mengeluarkan dana untuk pembayaran hutang tersebut. Misalkan contohnya adalah bank. Tanggal bayar diisi dengan tanggal pembayaran. Kemudian pada bagian metode bayar silahkan dipilih tunai, cek giro, atau transfer bank. Misalkan kita pilih transfer bank. Kemudian kita klik tombol ambil. Lalu kita pilih faktur yang akan dilakukan pembayaran. Klik lanjut. Kemudian sebelum kita simpan transaksi pembayaran pembeliannya, kita klik tombol hitung nilai pembayaran. Setelah itu, Sobat Accurate bisa klik tombol simpan. Saat pembayaran pembelian terjadi, maka hutang menjadi berkurang dan kas atau bank juga menjadi berkurang. Kita bisa lihat di jurnalnya. Pada rincian jurnal di sini terlihat hutang usaha berada di sisi debit sebesar 6 juta. Artinya nilai 6 juta ini berkurang hutangnya karena dilakukan pembayaran. Dan pembayaran tersebut menggunakan akun bank, sehingga bank berada di sisi kredit senilai 6 juta. Yang artinya nilai pada akun bank ini berkurang sebesar 6 juta. Itulah alur pembelian lengkap di Accurate Online tanpa ada uang muka pembelian. Pada video selanjutnya, kita akan bahas mengenai alur pembelian lengkap di Accurate Online dengan menggunakan uang muka atau advance purchase. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada pada channel ini, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!